Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal ujian akhir semester penelitian operasional 2 tahun ajaran 2024-2025 dari Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri. Soal pertama, berikut ini merupakan sifat-sifat rantai Markov. Ada dua jawaban yang benar. Jawabannya adalah A dan C, yaitu karena rantai Markov adalah proses stokastik di mana peristiwa terjadi dalam waktu diskrit, sehingga proses perpindahan atau transisi antar titik ke titik lainnya dalam proses diskrit. Selanjutnya, sifat utama rantai Markov adalah memoryless, tidak memiliki ingatan, yang berarti probabilitas bertindak ke status berikutnya hanya bergantung pada status saat ini, bukan status sebelumnya. Untuk D, salah karena perpindahan status saat ini ke status selanjutnya tidak dapat diprediksi secara pasti karena sifat rantai Markov yang memiliki probabilitas. Selanjutnya, sebuah dadu dilemparkan berulang kali. Xn adalah angka terbesar yang muncul hingga pelemparan ke n. Probabilitas Xn plus 1 sama dengan 2 dengan Xn sama dengan 2 adalah, oke, perlu diingat bahwa proses pelemparan dadu itu juga termasuk dalam proses Markovian, di mana status dadu saat ini yang kita dapatkan tidak memiliki pengaruh sama sekali ke depannya, dan tidak dipengaruhi oleh peristiwa sebelumnya. Sehingga, walaupun saat ini nilai dadu kita adalah satu, maka peluang untuk mendapatkan nilai satu selanjutnya adalah sama, yaitu seperenam. Oke, pada case soal pada saat ini adalah jika status pada saat ini adalah angka 2, xn sama dengan 2, maka probabilitas untuk mendapatkan angka 2 pada pemeriksaan selanjutnya adalah jawabannya adalah sama, yaitu seperenam. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah sistem antrian diidentifikasi dengan simbol D garis miring M garis miring 10. Selanjutnya, GD garis miring 20 garis miring tak hingga. Distribusi laju kedatangan, jumlah pelanggan yang dapat ditampung di dalam sistem, dan ukuran cooling source-nya adalah, oke, perlu kita ingat dalam notasi kendali sistem antrian, urutannya adalah laju kedatangan, laju waktu pelayanan, jumlah server, disiplin pelayanan, jumlah pelanggan yang dapat dalam sistem, dan ukuran sistemnya. Maka, berdasarkan soal, dapat kita temukan bahwa distribusi laju kedatangan adalah deterministik, yaitu pada notasi pertama. Kemudian, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam sistem sebanyak 20, dan ukuran cooling source-nya adalah tak berhingga. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah sistem antrian memiliki rata-rata sebesar 4 pelanggan per satuan waktu, rata-rata laju pelayanan sebesar 2 pelanggan per satuan waktu, dan memiliki server paralel sebanyak 2 buah. 2 buah. Sistem akan bersifat steady state jika, oke, untuk menghitung steady state, maka kita perlu menghitung terlebih dahulu utilitas rata-rata. Maka didapatkan utilitas rata-rata pada sistem ini adalah satu, di mana didapatkan dari pembagian antara laju kedatangan dibagi laju pelayanan dikali jumlah server. Syarat agar sistem berada dalam steady state pada case ini adalah pelanggan tidak boleh terus-menerus menumpuk sehingga utilitas kurang dari satu. Kemudian, hal ini memerlukan jumlah pelanggan di dalam sistem berhingga agar laju kedatangan tidak melebihi kapasitas pelayanan. Sehingga didapatkan jawabannya adalah D, jumlah pelanggan di dalam sistem berhingga. Jawaban A salah karena jika diizinkan di dalam sistem tidak berhingga, maka akan terjadi penumpukan. Kemudian, jawaban B dan jawaban C tidak memiliki pengaruh secara langsung apakah suatu sistem akan steady state atau tidak.
Selanjutnya, soal nomor 5. Dalam sebuah permainan ada dua pemain, Tosca dan Scorpio. Strategi yang digunakan Tosca adalah step atau consent. Dan strategi yang digunakan Scorpio adalah real atau blank. Berikut ini adalah matriks payoff Tosca. Berikut juga payoff Scorpio dalam permainan tersebut. Seperti yang dapat pada gambar atau tabel. Strategi dominan bagi Tosca dan Scorpio adalah, oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu strategi dominan dalam game teori atau teori permainan. Strategi dominan adalah strategi yang memberikan payoff lebih tinggi bagi pemain terlepas dari apa yang dilakukan pemain lain. Maka jawabannya adalah A. Strategi dominan bagi Tosca adalah step dan strategi dominan bagi Scorpio adalah real. Alasannya adalah pada strategi step, apabila Scorpio menerapkan strategi real, maka keduanya akan sama-sama menerapkan dua. Kemudian, apabila Scorpio menerapkan strategi blank, maka Tosca akan mendapatkan 4 dan Scorpio akan mendapatkan satu. Sehingga pada case ini, Tosca tidak akan mengalami kekalahan apapun dari Scorpio. Kemudian, strategi dominan bagi Scorpio adalah real. Karena apabila Tosca menerapkan strategi step, maka keduanya akan sama-sama menerapkan dua. Dan apabila Tosca menerapkan strategi konsen, maka Scorpio akan mendapatkan 4 dan Tosca akan mendapatkan satu, sehingga dia tidak mengalami kekalahan apapun dari Tosca. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada persoalan nomor 6, terdapat sebuah kasus di mana pada suatu perusahaan memiliki level persediaan minimum produk X adalah 0 dan level persediaan maksimumnya adalah 2. Jika persediaan berada pada level minimum, maka perusahaan langsung melakukan pemesanan produk X ke pemasok sehingga level persediaannya menjadi maksimum. Jika level persediaan produk X adalah 1 atau 2, perusahaan tidak melakukan pemesanan ke pemasok. Jumlah permintaan disimbolkan dengan D terhadap produk X oleh pelanggan memiliki distribusi peluang sebagai berikut, di mana demand sama dengan 0 adalah setengah, demand sama dengan 1/2/5, dan demand sama dengan 2 adalah 1/10, di mana persoalan ini memiliki sebuah sistem persediaan dengan sistem rantai Markov. Pada persoalan A adalah berikan one-step probability matrix pada persoalan di atas, dan B, dalam jangka panjang berapa rata-rata level persediaan produk X. Yang pertama yaitu memberikan one step probability matrix, di mana pada langkah pertama kita akan menentukan state space yang ada pada persoalan berikut. Di mana state space merupakan himpunan nilai yang mungkin pada level persediaan pada perusahaan tersebut. Diketahui bahwa terdapat tiga level persediaan yaitu 0, 1, dan 2, sehingga state space pada persoalannya adalah himpunan dari S sama dengan 0, 1, dan 2. Selanjutnya yang tahapan kedua yaitu menghitung probabilitas perpindahan pada masing-masing state, di mana kita akan melakukan em, pembuatan suatu notasi terlebih dahulu yaitu probabilitas I ke J, di mana I sama dengan em, probabilitas perpindahan daripada periode ke T, dan J merupakan probabilitas perpindahan pada XT+1, di mana pada persoalan pertama yaitu pada state 0 yang terdapat pada state space sebelumnya. Jika state berada pada nilai 0, maka langsung dilakukan pemesanan sehingga level persediaan menjadi 2. Maka untuk probabilitas yang dihitung adalah P0 kedua, di mana 0 di sini sebagai state pada I pada kondisi awal dan 2 merupakan kondisi tujuannya atau state setelah XT+1 daripada 0 tadi. Itu kita ambil yaitu probabilitas untuk 0, 2 yaitu adalah 1, di mana untuk probabilitas lainnya 0, 1, dan P00 adalah 0. Baik, selanjutnya untuk state pertama yaitu ketika persediaan sama dengan 1. Pada persoalan diketahui bahwa jika di state 1 tidak ada proses pemesanan sehingga tidak ada probabilitas dari state 1 ke 2, yang artinya probabilitas dari state 1 ke state 2 adalah 0. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk yang probabilitas 1 ke 1,
sama dengan setengah karena kita menggunakan probabilitas D sama dengan nol. Dimana ketika kita terjadi perubahan dari state awal satu menuju state akhir yaitu satu juga, maka kita menggunakan probabilitas demand sama dengan nol karena perpindahan persediaan dari satu ke satu yaitu tetap. Untuk selanjutnya yaitu probabilitas untuk state satu ke nol, kita akan menggunakan probabilitas D sama dengan 2 ditambahkan dengan D sama dengan satu. Karena kita akan menentukan probabilitas dari masing-masing kondisi yaitu demand sama dengan 2 dan demand sama dengan satu. Walaupun kita hanya memiliki persediaan sebanyak satu, maka kita juga akan menjumlahkan dari demand sama dengan 2 ditambah dengan demand sama dengan satu yang mendapatkan nilai setengah. Selanjutnya untuk state kedua yaitu ketika persediaan sama dengan 2, jika demand sama dengan nol, maka tidak ada terjadi perubahan state-nya maka kita akan menentukan probabilitas 2 sama dengan setengah yang sama dengan probabilitas D sama dengan nol. Jika D sama dengan satu, maka terjadi pengurangan level persediaan dari 2 ke satu. Maka kita akan menggunakan probabilitas ketika demand sama dengan satu yaitu 2 per 5. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketika demand sama dengan 2 maka terjadi perubahan level persediaan dari 2 ke nol, maka kita akan menggunakan probabilitas ketika D sama dengan 2 yaitu 1/10. Dan selanjutnya kita akan melakukan substitusi matriks one step transition di mana dari matriks-matriks tersebut kita akan menggambarkan pada baris kita akan menggambarkan notasi I dan pada kolom kita akan menggambarkan notasi J-nya. Maka kita akan mendapatkan substitusi matriks one step transition-nya. Baik, selanjutnya untuk soal yang B, yaitu dalam jangka panjang berapa rata-rata level persediaan produk X. Nah, untuk menentukan berapa rata-rata level persediaan produk X, kita akan menentukan nilai steady state yang dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P dikali P sama dengan P, di mana P yaitu matriks P0, P1, dan P2. Dan P adalah one step probability matrix yang didapatkan pada persoalan sebelumnya. Sehingga kita akan mendapatkan nilai P yaitu P0, P1, P2 dikalikan dengan matriks P, one step probability matrix sebelumnya, yaitu matriks berikut, sama dengan nilai P, yaitu nilai matriks P ini. Dengan syarat yaitu P0 tambah P1 dan ditambah P2 sama dengan 1. Nah, maka berdasarkan hasil perkalian matriks, diperoleh tiga persamaan sebagai berikut. Pada hasil perkalian matriks tersebut, kita akan melakukan perkalian matriks dari nilai P dikalikan dengan matriks P dan memperoleh tiga persamaan sebagai berikut. Untuk perkalian matriks seperti biasa saja ya, dilakukan dengan perkalian antara baris dengan kolom. Contohnya ketika untuk persamaan 1, P0 dikalikan dengan 0, untuk P1 dikalikan dengan setengah ditambahkan dengan P2 dikalikan dengan 1/10. Begitu juga dengan untuk P1, P0, P1 sama dengan P0 dikalikan dengan 0, P1 dikalikan dengan setengah, P2 dikalikan dengan 2/5. Maka mendapatkan persamaan kedua. Begitu juga untuk persamaan P2 sama dengan P0 1 tambah P1 0 ditambah setengah P2. Maka diperoleh ketiga persamaan berikut setelah disederhanakan dengan menghilangkan nilai yang dengan dikalikan dengan 0 ini, maka P0 sama dengan setengah P1 ditambah 1/10 P2, di persamaan kedua P1 sama dengan setengah P1 ditambah 2/5 P2, dan di persamaan ketiga yaitu P2 sama dengan P0 ditambah setengah P2. Setelah memperoleh ketiga persamaan tersebut, kita akan melakukan perhitungan menggunakan persamaan kedua untuk menentukan nilai dari P1-nya. Kita memperoleh nilai dari persamaan kedua sebagai berikut, maka kita akan melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai dari P1. Karena kita memiliki nilai P1 sebanyak 2 nilai di sini, maka kita akan memindah ruaskan pada persamaan pada ruas sebelah kanan ke sebelah kiri, yaitu pada nilai setengah P1 kita akan pindahkan sebelah kiri, maka akan mendapatkan nilai P1 dikurang dengan setengah P1 sama dengan 2/5 P2. Yang akhirnya kita akan memperoleh nilai setengah P1 sama dengan 2/5 P2 sama dengan P1 sama dengan 4/5 P2, yang mana nilai ini menjadi persamaan keempat. Selanjutnya untuk menentukan persamaan kelima, kita akan melakukan perhitungan menggunakan persamaan ketiga untuk menentukan nilai P0 tadi. Maka kita akan memindah ruaskan pada persamaan berikut pada variabel P2-nya. Kita akan memindahkan dari setengah P2 ini ke
ruas kiri. Maka memperoleh nilai P2 dikurangi, ya karena dari plus menjadi negatif, jadi P2 dikurangi setengah P2 sama dengan P0. Ya, maka nilai P0 sama dengan 1 dikurang setengah, artinya jadi setengah P2. Maka P0 sama dengan setengah P2 ini menjadi persamaan kelima. Maka untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan menggunakan persamaan yang menjadi syarat sebelumnya, yaitu P0 tambah P1 tambah P2 sama dengan 1 untuk menentukan nilai dari P2-nya. Nah, kita melakukan persamaan berikut, diperoleh, kita akan substitusikan persamaan-persamaan tadi pada persamaan 4 dan 5 ini ke persamaan ini tadi. Maka kita akan memperoleh nilai P0. P0 tadi adalah setengah P2, kita substitusikan ke sini, ditambahkan dengan P1. P1 adalah nilai dari 4 per 5 P2. 4 per 5 P2 ditambahkan dengan nilai P2 itu sendiri sama dengan 1. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu 23 per 10 P2 sama dengan 1. Maka nilai P2 adalah 10 per 23. Sehingga kita akan memperoleh juga nilai dari P1 dan P0 dengan mensubstitusikan nilai P2 ini ke persamaan 4 dan persamaan 5. Maka nilai P1 adalah 4 per 5 dikali dengan P2. P2 adalah 10 per 23 dikalikan dengan 4 per 5 sama dengan 8 per 23. Dan P0 adalah em, setengah dikali P2. Artinya kita akan mendapatkan nilai 5 per 23. Nah, di sini kita sudah memperoleh ketiga nilai dari P0, P1, dan P2. Maka selanjutnya kita akan memperoleh perumusan rata-rata tingkat persediaan menggunakan nilai expected value, yaitu di pada persamaan berikut, yaitu expected dari nilai perumusan rata-rata yaitu 0 P0 ditambah dengan 1 P1 ditambah 2 P2. Maka kita akan substitusikan hasil dari nilai P0, P1, dan P2 yang kita dapatkan sebelumnya menjadi persamaan berikut. Maka diperoleh hasil dari rata-rata tingkat persediaan yaitu 28 per 23 atau 1,217 unit. Sehingga diperoleh kesimpulan pada penjelasan ini yaitu probabilitas level persediaan berada di level 0 adalah 5 per 23, untuk level 1 adalah 8 per 23, di level 2 adalah 10 per 23. Dan untuk rata-rata level persediaan yaitu 28 per 3 atau 1,217 unit. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 7, sebuah sistem antrian kosong hanya mampu menampung paling banyak 3 pelanggan, laju kedatangan dalam satuan pelanggan per jam, di mana di sini terdapat 3 buah lambda, yaitu lambda 0, 1, dan 2, berturut-turut nilainya adalah sebesar 3, 2, dan 1, dan laju pelayanan dalam satuan pelanggan per jam juga. Di sini juga terdapat 3 buah mu, yaitu mu 1, 2, dan 3, berturut-turut nilainya adalah sebesar 1, 2, dan 2. Untuk pertanyaannya di sini, yang pertama, gambarkan diagram transisi sistem antrian di atas, dan yang kedua, tentukan rata-rata banyaknya pelanggan di dalam sistem. Untuk soal yang A, yaitu diagram transisi sistem antriannya, di sini sudah digambarkan untuk diagram transisinya, di mana diagram ini menunjukkan beberapa state atau keadaan yang di sini dilambangkan dengan bulat, kemudian diberi label 0, 1, 2, dan 3, yang mewakili jumlah pelanggan dalam sistem. Untuk parameter yang digunakan di sini terdapat dua, yaitu lambda yang menunjukkan tingkat kedatangan pelanggan, dan mu menunjukkan tingkat pelayanan. Di sini terdapat arah panah yang menunjukkan transisi, di mana di sini terdapat dua jenis transisi, yaitu transisi maju dan transisi mundur. Untuk yang transisi maju ditunjukkan oleh panah lambda yang bergerak dari kiri ke kanan. Hal ini menunjukkan ketika pelanggan baru datang, sistem berpindah dari state N ke state N plus 1, di mana di sini dapat dicontohkan dari state 0 ke state 1. Ketika pelanggan datang pada state 0, sistem berpindah ke state 1 dengan lambdanya sebesar 3. Begitu seterusnya. Kemudian untuk yang transisi mundur itu ditunjukkan oleh panah mu yang bergerak dari sisi kanan ke sisi kiri, di mana ini menunjukkan bahwa ketika pelanggan selesai dilayani dan pergi, sistem berpindah dari state N ke state N kurang 1, di mana di sini dicontohkan dari state 3 ke state 2, di mana ketika pelanggan di state 3 selesai dilayani, sistem kembali ke state 2 dengan mu-nya bernilai 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu menghitung rata-rata banyaknya pelanggan di dalam sistem. Untuk langkah pertama di sini kita perlu menghitung kesetimbangan,
di mana rumus ini digunakan karena dalam sistem antrian pada steady state, laju aliran yang masuk itu harus sama dengan laju aliran yang keluar untuk setiap state. Nah, untuk rumusnya itu lambda n kurang satu p n kurang satu sama dengan mu n dikali Pn. Hal ini kita lakukan ke masing-masing state. Yang pertama untuk state 0 dan state satu itu kita gunakan rumus lambda 0 P0 sama dengan mu satu dikali P1. Sehingga kita mendapatkan nilai P1 sama dengan 3 P0. Untuk itu kita harus mengubah semuanya ke dalam P0 untuk memudahkan dalam perhitungan nantinya. Selanjutnya untuk state 1 dan state 2 itu rumusnya lambda 1 P1 sama dengan mu 2 dikali P2. Nah, di sini lambda satunya bernilai 2 dan mu 2-nya juga bernilai 2, maka P2 sama dengan P1. Nah, karena tadi kita sebelumnya sudah mendapatkan P1 itu sama dengan 3P0, maka akan kita masukkan persamaan satu tadi ke rumus yang kedua ini. Jadi, P2 sama dengan P1, maka P2 sama dengan 3P0. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk state 2 dan state 3, rumusnya lambda 2 P2 sama dengan mu 3 dikali P3, maka P2 sama dengan 2P3 dan P3 sama dengan 1/2 dikali P2. Nah, karena tadi kita juga mendapatkan nilai P2 sama dengan 3P0, maka akan kita masukkan ke rumus yang kita cari ini. Sehingga P3 sama dengan 1/2 dikali nilai P2 kita masukkan dengan 3P0, maka P3 sama dengan 3/2P0. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan melakukan normalisasi. Hal ini kita lakukan karena jumlah seluruh probabilitas dalam sistem itu harus sama dengan satu. Maka kita akan menggunakan rumus P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan satu. Nah, di sini karena tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai P1, P2, dan P3 itu masing-masingnya dengan menggunakan P0, maka kita masukkan saja lagi ke persamaan yang ini. Maka P0 ditambah 3P0 tambah 3P0 tambah 3/2P0 sama dengan satu. Nah, nantinya kita akan mendapatkan nilai P0 sebesar 2/17. Nah, nilai P0 yang kita dapatkan ini bisa menjadi dasar untuk perhitungan P1, P2, dan P3. Karena sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan masing-masing persamaan untuk P1, P2, dan P3. Karena nilai P0-nya sudah kita dapatkan, maka langsung saja kita masukkan ke setiap persamaan. Di mana P1 kita dapatkan nilainya sebesar 6/17, P2 sebesar 6/17, dan P3 itu 3/17. Nah, langkah yang terakhir, kita akan menghitung rata-rata banyaknya pelanggan dengan rumus L sama dengan sigma N dikali Pn. Di mana N di sini menunjukkan jumlah pelanggan di setiap state dan Pn itu adalah probabilitas sistem yang berada di setiap state. Di mana langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu L sama dengan 0 dikali P0 ditambah 1 dikali P1 ditambah 2 dikali P2 dan 3 dikali P3. Langsung saja kita masukkan masing-masing nilai probabilitas yang sudah didapatkan untuk setiap state, sehingga nantinya kita akan mendapatkan nilai L-nya itu sebesar 27/17 atau 1,59. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa rata-rata banyaknya pelanggan di dalam sistem itu adalah sebanyak 1,59 pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 8. Perusahaan A dan B bersaing dengan masing-masingnya mempunyai strategi dengan payoff seperti yang dapat dilihat di bawah ini, di mana di sini terdapat dua perusahaan, di mana perusahaan A menggunakan tiga strategi dan perusahaan B juga menggunakan tiga strategi. Di mana dapat dicontohkan untuk perusahaan A jika menggunakan strategi satu itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 7 dan jika perusahaan B menggunakan strategi satu itu mengalami kerugian sebesar 7 juga dan begitu seterusnya. Untuk pertanyaannya bagaimana perusahaan A dan B menerapkan strategi yang optimal bagi masing-masingnya dan kemudian disebut apa kasus seperti ini. Yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan adalah menentukan nilai minimal untuk baris, yaitu untuk perusahaan A, dan menentukan nilai maksimal setiap strateginya bagi kolom atau untuk perusahaan B. Hal ini kita lakukan karena pada teori permainan ini, setiap pemain memikirkan skenario terburuk yang bisa mereka dapatkan, di mana di sini pada bagian baris, yaitu perusahaan A, itu memikirkan eh, keuntungan minimal yang bisa ia dapatkan. Sedangkan perusahaan B itu memikirkan kerugian maksimal yang bisa perusahaan B itu dapatkan.
Oleh karena itu, di sini untuk perusahaan A itu untuk S1 nilai minimalnya sebesar 2, untuk S2 sebesar 5, dan S3 itu min 4. Sedangkan untuk perusahaan B, yang bagian kolom untuk S1 itu nilai maksimalnya sebesar 9, S2 sebesar 5, dan S3 sebesar 9. Selanjutnya, kita akan mencari nilai maksimin dan minimax. Nilai maksimin kita cari untuk yang bagian baris, karena di sini perusahaan A ingin memaksimalkan kemungkinan keuntungan minimal yang bisa ia dapatkan. Di mana di sini kita dapatkan nilai maksimin atau nilai maksimal dari minimal baris didapatkan sebesar 5, dan juga untuk perusahaan B kita akan mencari nilai minimaxnya dan didapatkan nilai minimax untuk perusahaan B itu sebesar 5. Nah, di sini nilai maksimin itu sudah sama dengan nilai minimax, sehingga di sini kita bisa mendapatkan nilai titik pelana atau saddle point sebesar 5. Hal ini nilai saddle point ini menunjukkan titik temu antara strategi optimal yang bisa digunakan oleh perusahaan A maupun perusahaan B. Di mana di sini perusahaan A eh, akan eh, akan mendapatkan keuntungan optimal jika menggunakan strategi S2 dengan keuntungan yang didapatkan itu sebesar 5. Dan untuk merespon strategi yang digunakan oleh perusahaan A, maka perusahaan B menggunakan strategi 2 dengan mengalami kerugian sebesar 5. Nah, di sini karena kita sudah mendapatkan titik pelana dengan hanya menggunakan konsep maksimin dan minimax, maka kita tidak perlu menggunakan strategi campuran untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa kasus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan strategi murni. Nah, selanjutnya untuk soal yang B, disebut apa kasus seperti ini? Berdasarkan penyelesaian soal yang telah kita lakukan, maka kasus ini dapat disebut dengan permainan dengan jumlah dua pemain dan zero sum game. Hal ini disebabkan karena keuntungan bagi seorang pemain berarti kerugian bagi pemain lainnya, di mana keuntungan bagi seorang pemain itu jumlahnya sama dengan kerugian yang didapatkan oleh pemain yang lainnya. Dan kasus yang diselesaikan ini menggunakan strategi murni, di mana strategi optimal untuk setiap pemain itu adalah dengan menggunakan strategi tunggal, di mana masing-masing pemain hanya menggunakan satu strategi untuk mengoptimalkan tujuannya. Baik, mungkin sekian untuk tutorial penyelesaian soal UAS tahun 2023. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.